Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami WA Wazaman Official bersama saya Ustadz WA dan beliau Zaman Askal. dan satu narasumber yang sangat luar biasa kita hadirkan malam ini karena malam ini kita akan membahas yaitu satu tema dengan pusaka. Kita akan membedah apa itu pusaka. Nah, dan bagaimanakah pusaka itu dan apa sih sebetulnya makna pusaka itu sendiri. Kita hadirkan narasumber yang memang di bidangnya dan ahlinya dan beliau sangat luar biasa. Beliau yang masyhur yang terkenal dengan Gus Joko Samudro. Nah, beliau sudah hadir di tempat kita. Langsung saja kita tanyakan sama beliau. Gus Joko Samudro ini gini loh Gus, banyak dari rekan-rekan atau teman kita ini nun sewu Gus ngapunten, kalau memandang sebuah pusaka itu adalah sesuatu yang keramat. Dalam artian keramat itu pasti ono bahasane ono ono demite iki. Ono penunggune itu lah ya, yang sering itu ya Gus Aman ya. Ono penunggune ini. Wah, misalkan contoh ini. Ini nun sewu ya Gus. Kalau pinjem nggih. Ini pasti kalau Hati-hati. Iya, larang ya ngerti. Misalkan kalau bawa niki itu pasti kan gini. Wah, itu punya ada kodamnya itu. Wah, itu kodamnya itu ben maring ini gitu. Nah, ini kita langsung mau bertanya sama jenengan, bagaimana sih atau apa sih makna pusaka itu sendiri? Monggo, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita pelajari dulu definisi dari pusaka itu sendiri itu apa. Nggih. Misal keris. Kita sekarang masuk ke keris nggih. Nggih. Kalau orang beranggapan ketika keris itu atau pusaka lain itu memiliki satu keramat atau satu kelebihan atau satu kemanfaatan yang langsung atau secara tidak langsung bisa diambil dari pusaka tersebut. Betul. Itu juga tidak salah. Nggih. Karena ketika dibuat pusaka tersebut dibuat dari beberapa material Nggih. dan material-material tersebut memang Nggih. bertuah. Oh gitu ya, Gus. Misal dari keris tersebut atau pusaka tersebut, kalau pusaka kuno biasa dibuat dari 3 jenis logam atau lebih malah. Nggih. Mulai dari besi, baja, dan pamor atau biasa dipanggil meteor. Meteor. Ya. Jadi dari bahan baku tersebut memang sudah dari awal mempunyai satu manfaat Kelebihan. atau kelebihan. Iya. Dan ketika pembuatannya pun bukan sembarangan ya. Nggih, betul. Dari pembuatannya mulai dari mencari bahan baku, mulai dari penempaan, mulai dari prosesi-prosesi sebelum jadi itu memang empu-empu tersebut memang membuat dengan berbagai metode dan berbagai ritual atau riadah-riadah tertentu. Iya, betul. Jadi keris sendiri yang dimaksud dengan keris misal keris adalah sinengker tur aris gitu. Sebetulnya bukan sekedar dari segi mistik atau segi keramat saja yang ada terkandung dalam keris itu sendiri. Kita juga sangat bisa mengambil pelajaran dari keris. Mulai dari hakikat, bahkan mulai dari akhlak ataupun adab. Pelajaran-pelajaran semacam itu ditinggalkan leluhur kita pada keris. Jadi posisi keris kalau zaman dulu ini kan senjata ya, kurang lebihnya kan senjata. Tapi untuk sekarang kan maktub atau lebih cenderungnya ke pesan atau surat, makna yang tersurat. Saya. Kok kita langsung menjurus di dalam keris? Sebenarnya apa yang mau kita bahas awal kita kan tentang apa itu senjata pusaka sendiri dan nanti spesifikasi pusaka itu berbagai macam dalam artian nanti ada tombak, ada keris, ada pedang, ada pisau, ada belati, ada celurit. Sekarang yang modern Thor.
Ya, itu. semua semua itu kan tergolong dalam satu makna pusaka. Nah, makna pusaka sendiri menurut ini kita perlu bahas dulu. Oh, apa itu pusaka dan artian nanti. Oh, apa yang mau kita bahas dulu? Ya tentang pusaka, apalagi pusaka yang memang menjadi peninggalan leluhur kita, yaitu keris. Makanya hari ini aku macaknya langsung macak keris karena memang tema keris ini yang sesuai dengan kultur kita, yang memang budaya leluhur kita. Terutama orang Jawa, orang Jawa. salah satu pusaka peninggalannya Iya, adalah keris. keris. Kalau orang Sunda apa? Bujang. Nah, kayak gitu. Zaman Rasulullah itu ada pedang. Pedang. Ternyata nanti kan ada, setelah kita tarik kesimpulan, oh ternyata semua itu piranti itu ternyata juga digunakan oleh para nabi. Mungkin tongkat saja bisa menjadi pusaka. Iya, jelas. Bahkan neng gini zaman cilik aku ngerti neng parem pusaka itu gue pijet itu bisa pusaka. Parem itu apa, Gus? Parem pusaka alat gue pijet itu. Parem pusaka ada toh? Ada. Itu parem pusaka. Yeah. Tapi itu guyonan karena memang itu merek pusaka. Iya. Makanya tadi saya mendengarkan sedikit penjelasan dari Gus ini tadi. Saya bisa kayak punya gali. Jadi gini, apa yang dimaksud Gus adalah pusaka ini adalah satu peninggalan yang tidak boleh kita sepelekan, gitu ya Gus. Kalau tidak boleh kita sepelekan karena memang para leluhur kita dulu itu nuwun sewu, beliau ini meninggalkan makna banyak di dalam setiap pusaka. Nah, beliau kan tadi baru menceritakan keris. Itu segitu makna banyak. Belum lagi ketomba, ono centere ada itu. Nanti gini, yang pengen saya tanyakan ini gini. Oh, pusaka sendiri itu memang satu jenis peninggalan dari leluhur yang baik leluhur secara raga kita dalam arti di bumi ini yaitu di orang Jawa, tetapi andai kata kita tilik dengan zaman-zaman sebelum itu, bahkan kita bisa melihat Rasulullah memakai senjata dengan pedang dan Nabi Musa dengan tongkatnya dan itu nanti kita bisa tarik garis lurusnya bahwa senjata itu akan menjadi, saya mendengar ada makalah bahwa senjata itu satu kesunahan. Jadi masing-masing kita itu harus punya senjata minimal satu karena itu memang peninggalan dari Rasulullah juga meninggalkan senjata, leluhur kita juga meninggalkan satu kebudayaan tentang senjata. Nah nanti monggo Gus kita kupas yang mau kita bahas tentang senjata, yaitu di sini mungkin piranti yang kita ada di sini keris. Peninggalan itu bagaimana tahu maksud dan tujuan dari para leluhur meninggalkan satu ageman yang memang cukup unik dan sekarang menjadi bahan yang langka untuk diperbincangkan, kita gali makna yang terkandung di dalam pusaka yang terkhusus di Pulau Jawa ini. Ya. Oke, kita mulai dari pengertian pusaka itu sendiri itu apa toh? Kan banyak yang enggak paham. Pusaka itu apa toh? Jadi pusaka dalam tetembungane Kanjeng Sunan sendiri itu menyebutkan pusaka itu pusponing kaweruh. Puspa gopo? Wah. Iku lho maksudnya. Iya. Puspa gopo ngono. Puspa niku harum atau bunga. Jadi buah atau bunganya sebuah kaweruh atau pemahaman kaweruhan atau pengertian. Jadi ketika kita berbicara pusaka sebetulnya bukan terikat dengan senjata ataupun hal-hal lain, itu enggak. Jadi segala sesuatu yang memang bisa membawa satu kebaikan dan satu pesan untuk menimbulkan kebaikan itu sendiri yang bisa diwariskan turun-temurun, itu bisa dikategorikan sebagai pusaka.
Oh. Makanya setiap daerah anu Gus, pusakanya berbeda-beda. Bendera. Iya kan, ada yang saya tongkat, ada yang tadi kujang, ada yang keris, ada juga yang pedang dan sebagainya. Jadi pemahaman secara umum, ini kan pusaka kan keterikatannya kan dengan senjata saja, keris, tombak dan sebagainya. Sebetulnya bukan. Bahkan banyak di antara pusaka-pusaka lain yang bahkan itu termasuk pakaian, ataupun sabuk ataupun apa yang memang itu ditinggalkan dari leluhur kita, yang diniatkan untuk, kalau bahasa Islamnya tabaruk gitu. Iya, tabaruk. Tabaruk. Tafaul. Ketika kita berniat untuk tafaul atau bertabaruk kepada leluhur kita melalui apa yang beliau tinggalkan, itu bisa dibilang dikategorikan pusaka. Misal Kanjeng Sunan sendiri kan punya Gondil Ontokusumo. Iya, betul. Itu kan bukan keris juga. Iya, Memang selain Gondil Ontokusumo ada Kiai Sarubu dan lain-lain. Berarti satu pemahaman yang mungkin bagi kita yang dulu memahami bahwa pusaka itu sejenis alat yang memang untuk apa ya? Berperang, Untuk membela diri. Ataupun berperang. Itu ternyata kurang luas pemahaman itu. Iya, kurang Berarti luas. pusaka sendiri bisa bermakna satu peninggalan yang memang bisa kita buat tabaruk, satu. Mungkin dua, kita bisa buat satu ilmu, makna yang tersurat apa yang tersurat di dalamnya. Berarti kayak pusaka ini nek wong Islam dikandani pusakane ya Al-Qur'an. Nah, itu berarti kan kita bisa mengambil puspa di situ, puspa di Wangi. situ. Wangi. Puspa atau kebaikan atau keharuman yang memang di situ bisa ditimbulkan, dihasilkan dari barang atau barang tersebut. Untuk nama lain pusaka sendiri kan di Jawa dikenal dengan ageman. Oh iya. Ageman. Sama sebetulnya konsepnya. Kita ditinggalkan ageman atau pusaka. Lah, ageman sendiri kan kita sudah sama-sama tahu ketika ada bahasa ageman gitu, ageman itu kan pegangan. Iya, betul. Jadi ageman berarti dipegang. Orang Jawa itu leluhur kita itu mendefinisikan pusaka itu bukan cuma benda, tapi bisa berarti sesuatu yang memang bisa jadi gandulan atau bisa jadi pegangan kita menuju kebaikan. Betul. Itu bisa didefinisikan sebagai pusaka juga. Bisa umum Ya, makanya untuk agama sendiri itu kata-kata agama sendiri, kata kalimat agama atau kata agama sendiri itu asal mulanya itu dari ageman. Itu. Kalau memang berarti di Jawa mungkin itu bisa duluan ke makna agama, bisa dulu makna ageman. Cuman ternyata dua kolerasi kata-kata itu kok andai kata kita padukan antara agama dan wong Jawa ngarani ageman. Beragama ya ageman, agama Islam. Kalau saya dulu pernah dengar kata-kata mbah saya dulu, mbah dari ibu itu pernah bilang gini, agama itu agemeng aji. Nah, gitu. Jadi dari situ sudah memberikan suatu pelajaran tauhid kepada kita. Betul. Kita yang mana terlahir di orang Jawa, kita punya satu agama, yang mana agama itu adalah agemeng aji. Aji jati diri ini ingsun kan gitu. Nah, cuman kalau saya kan hanya paham sampai sini gitu loh guys. Jadi dengan pembahasan ini ya lebih paham lagi bahwasanya dari sebuah pusaka itu sebetulnya harus menambah titik letak keimanan kita. Kan gitu. Jadi bukan suatu pusaka itu bukan suatu hal yang sifatnya mistik, enggak harus horor, gitu loh guys. Yang dinilai bukan mistiknya gitu ya. Kalau menghentikannya Gusin tadi, saya lebih kepada artikel peninggalannya. Itu sudut pandang. Iya, sudut pandang. Sudut pandang jenengan mungkin masing-masing berbeda tetapannya. Bagi orang sing mistik ya akan monggo menjadi mistik. Bagi orang yang memang akan mempelajari makna yang terkandung dalam satu ageman atau dawet itu akan terlihat. Nah, contoh nanti akan dijelaskan mungkin dalam perkerisan kita bisa mencontohkan makna yang tersirat dalam satu
apa ya? Dapur. Satu senjata kan Iya. ini keris. Di dalam keris ini ada berbagai macam mungkin berbagai macam satu makna yang terkandung. Nah, nanti monggo nanti diwedarkan salah satu contoh yang makna yang terkandung dalam satu keris. Ini yang kita bisa bedah satu aja ya. Ya satu aja. Apa ndak ini apa di season sing berikutnya saja atau Oke, kita satu kembali saja ke, satu aja. Ah, Satu aja. kembali ke konsep awal iya, saja. iya. Sebelum kita masuk ke bentuk atau dapur, kita masuk dulu ke rician. Piranti. Rician itu ornamen yang menentukan dapur itu sendiri atau nama-nama dapur itu sendiri. Berarti sebelum kita bahas makna yang Iya, tersirat lebih dalam, kita kupas luarnya pokok dulu. dulu. Ya? Nah, Kita yang pokok dulu. Pokok keris dinamakan senjata, ini kan dinamakan pusaka. pusaka ya. Karena memang dibuat dengan berbagai pesan, dengan berbagai filosofi, Nggih, nggih. dan dengan berbagai apalah namanya, berbagai manfaat yang bisa dipergunakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, untuk itulah keris bisa atau pusaka itu tadi, kata-kata pusaka itu tadi bisa menjadi satu acuan untuk kita sebagai monggo dari penerimaan masing-masing. Iya, betul betul. Mau diterima sebagai benda yang memang mengandung wasilah-wasilah tertentu, silahkan. Nggih, nggih. Kita tidak bisa memaksa untuk kepercayaan orang. Hmm. Tapi yang jelas dalam misal kandungan keris sendiri, di dalam sini ada namanya peksi. Peksi. Di dalam gagang niku. Iya. Oh, berarti celobokan. Celobokan apa? Ya 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 ya. Kita ada namanya peksi, dan ini gonjo, Gonjo. dan ini wilah. Oh, peksi, gonjo, Wilah. wilah. Kita sedikit masuk ke, karena kita konsepnya ini Islami ya kan. Jadi kita langsung masuk ke Islami saja. Gitu. Jadi di sini empu itu membuat satu konsep tentang iman, Islam, dan Ihsan. ihsan. Iksan. Oh, ya, ya. Iman tempatnya ini di dalam, tersembunyi, terselubung. Betul, betul di hati. Tempatnya di hati. Tapi tanpa adanya peksi, Mm-mm. keris tidak bisa jadi keris. Masa apa mau cekelingin ini perang? Iya, betul betul. Berarti iman itu penting tertanam kokoh. Dan memang iman itu benar-benar menjadi satu pokok penguat satu dalam hati, dalam diri kita. Dalam pusaka berarti penting untuk menguat. Ya, Itulah pesan yang ditinggalkan ya. Oh, ya, ya. oleh empu. Kenapa kok membuat peksi? Kenapa kok ndadak digawe peksi, ndadak diceloboki, kenapa kok enggak Nggih, dibuat langsung? Langsung nggih, betul. Jangan enggak. Lah ini niatnya sang empu itu seperti itu. Ya, 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 ya. Di atasnya di sini ada bawah yang namanya Gonjo. 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 Gonjo itu diibaratkan sebagai Islam, sebagai dasaran, Dasaran syariat. Oh, iya. dasaran syariat, dasaran dalam kita melakukan ibadah apapun Nggih, nggih. Harus sesuai saya. harus Harus sesuai. sesuai syariat. Kalau kita tidak berdasar, Mm-mm. sama juga dengan keris ini tanpa adanya gonjo ya waduh. Ya, betul, betul sekali. Tapi ketika manusia sudah memiliki landasan-landasan dalam bersyariah, Nggih. dalam beribadah yang ditentukan oleh agama Nggih. Islam, kalau kita Islam, maka kita akan menjadi satu kesatuan yang Utuh. Mm-mm. dan yang ketiga ada wilah. Inilah. Yang panjang nih nggih. Wilah ini diumpamakan ihsan. Konsepnya masuk ke hablum minallah wa hablum minan nas. Kenapa kok hablum minallah wa hablum minan nas? Ketika kita di sini kita ada selorok. Untuk pinggirnya ini selorok. Pinggirnya ini sudah beda lagi. Beda lagi. Oh. Ini kan terbuat dari 3 material ya. Nggih, nggih, betul. Pinggiran di sini terbuat dari baja. Oh. Kalau tengah di sini terbuat dari besi. Nah, ini pamor. Pamor ini meteor. Gitu. Jadi ketika di pinggir ini ada selorok, yang namanya selorok ini kan
pinggirnya ini loh. Nggih, betul. Ketika hablum minallah kita itu diperkuat, Nggih, akan menjadi menjadi benteng atau dinding. Gitu. Maka kenapa kok dibuat dari baja? Sebagai filosofi bahwa hablum minallah kita harus kuat. Kuat, Ketika kita betul. benar-benar mengakui kalau Allah adalah Tuhan kita, Tuhan kita kita. harus kuat, kita harus Iya, punya tauhid ya. tauhid, kita harus Mm-mm. dan kita harus punya landasan serta Mm-mm. dasaran atau benteng yang Kuat, betul. di tengahnya kita ada Besi. saton. Saton. Saton itu biasanya terbuat dari besi atau logam yang lebih lunak lagi. Untuk hablum minanas kita harus lebih Lunak. lunak, kita harus bersifat lebih lunak, kita harus bersifat lebih lembut. Betul. Masya Allah. Dan di sini ada pamor. Pamor, nggih. Pamor ini yang putih. Pamor terbuat dari dan antara selorok dan saton ini disatukan dengan pamor yang memberi warna dalam kehidupan kita. Kita itu Masya Allah luar biasa ya. Jadi guys, ya. lukisan empu di sini itu penuh makna. Mm. Lukisan empu di sini itu penuh Peninggalan makna. yang sangat luar biasa. Jadi makna-makna yang terkandung dalam pamor ini mewarnai kehidupan kita dalam berhablum minallah wa hablum minannas. Dan itulah pamor. Ajib. Dalam kesempatan selanjutnya mungkin kita bisa menbedah tentang dapur. Nggih, Maksud nggih, dari nanti. dapur ini apa? Maksud dari pamor ini apa? Nah, ini Ternyata luar biasa ternyata. saya baru paham. Ternyata ada iman, Islam dan ihsan. Nah, itu tadi. Ternyata ada hablum minallah, hablum minannas. Ternyata makna baja sendiri harus hablum minallah, kita harus kuat, pegang teguh. Ketika hablum minannas kita cenderung lebih lunak. Beda dengan ternyata Maknanya luas sekali dan sangat mengena di dalam diri kita. Jadi buat teman-teman, saya setuju sama apa yang dikatakan sama beliau Gus Joko Samudro ini atau guru kita ini, bahwasanya kalau kalian meyakini bahwasanya di dalam suatu pusaka itu ada mungkin kelebihan dan kelebihan itu monggo. Tapi kalau saya saat ini mendengarkan penjelasan beliau, saya lebih suka. Saya punya banyak keris, tapi bukan saya menuhankan keris, tapi karena saya sangat menghargai dan menjunjung tinggi peninggalan para leluhur kita. Yang Masya Allah, tadi beliau jelaskan dengan sangat amat dan jelas betapa dalamnya dan sangat pentingnya untuk kehidupan kita. Jadi, non sewu buat teman-teman semua, sekali lagi ya, jadi jangan salah persepsi dulu. Jadi, kita wajib mencintai daripada peninggalan leluhur kita. Kita wajib mencintai karena apa? Setiap pusaka ataupun peninggalan daripada leluhur kita itu melahirkan keimanan, keihsanan juga Islam yang kuat dan tangguh kan gitu. Nah, begitu aja guys momen kita kali ini. Setelah ini kita akan bahas banyak lagi tentang pusaka dan keris. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Pokoknya share yang banyak ya. yes. Cukup sekian dari kami. Alafun aminkum bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.